Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu? Apakah semuanya baik-baik saja? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tuti Alawiyah di mata pelajaran Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, kelas 10 APHP SMK Negeri 5 Berau. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan model pemanenan atau saat panen hasil pertanian dengan tepat sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Termasuk atau masuk ke dalam KD 3.4, mengidentifikasi model pemanenan, KD 4.4, menetapkan model pemanenan. Komoditas hasil pertanian merupakan komoditas yang mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam menyumbangkan sumber-sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Ini adalah macam-macam bahan pangan yang digunakan sebagai kebutuhan pokok. Ada jagung, ada singkong, ada ubi jalar atau biasa kita kenal dengan ubi rambat. Salah satu bahan pangan yang sebagian besar dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah beras atau nasi. Sebagian masyarakat wilayah Indonesia mengkonsumsi nasi karena nasi memang makanan pokok sejak lama. Makanya banyak yang merasa kurang mantap kalau belum makan nasi. Sampai sekarang, masyarakat susah untuk meninggalkan nasi sebagai makanan pokoknya. Pengertian panen dan penanganan pasca panen. Panen merupakan pekerjaan akhir dari kegiatan budidaya, tapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran. Dalam bidang pertanian, istilah pasca panen diartikan sebagai berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Secara keilmuan, pasca panen lebih tepat disebut pasca produksi atau post production, yang dapat dibagi dalam dua bagian atau tahapan, yaitu satu pasca panen atau post harvest, kedua pengolahan atau processing. Penanganan pasca panen atau post harvest sering disebut juga sebagai satu pengolahan primer atau primary processing, merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi dalam bentuk segar atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Kedua, pengolahan atau secondary processing merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama atau pengawetan. Dua hal utama yang perlu diperhatikan pada pemanenan yaitu satu, menentukan waktu panen yang tepat. Dua, melakukan penanganan panen yang baik. Ini ada gambar pisang, pepaya, dan juga ada buah naga. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar di atas? Ya, ini adalah contoh gambar buah mentah dan buah masak yang bisa dibedakan dengan hanya melihat perubahan warna. Seperti pisang dan pepaya dari warna hijau menjadi warna kekuning-kuningan atau warna oranye. Itu kalau sudah berwarna oranye artinya dia masak. Kemudian untuk buah naga yang awalnya berwarna hijau kemudian dia berubah menjadi warna merah, itu tandanya buah naganya juga masak. Satu, menentukan waktu panen yang tepat.
yaitu menentukan kematangan yang tepat dan saat panen yang sesuai dapat dilakukan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu cara visual atau penampakan, misal dengan melihat warna kulit, bentuk buah, ukuran, perubahan bagian tanaman seperti daun mengering. Yang kedua, cara fisik, misal dengan perabaan, buah lunak, umbi keras, buah mudah dipetik. Yang ketiga, cara komputasi, yaitu menghitung umur tanaman sejak tanam atau umur buah dari mulai bunga mekar. Yang keempat, cara kimia, yaitu dengan melakukan pengukuran atau analisis kandungan zat atau senyawa yang ada dalam komoditas, seperti kadar gula, kadar tepung, kadar asam, aroma, dan lain-lain. 2. Melakukan penanganan panen yang baik. Prinsip penanganan panen yang baik adalah menekan kerusakan yang dapat terjadi dalam suatu usaha pertanian atau bisnis. Cara-cara panen yang dipilih perlu diperhitungkan, disesuaikan dengan kecepatan atau waktu yang diperlukan sesingkat mungkin dengan biaya yang rendah. Untuk menentukan waktu panen mana atau kombinasi cara mana yang sesuai untuk menentukan kematangan suatu komoditas, harus mengetahui proses pertumbuhan dan kematangan dari bagian tanaman yang akan dipanen. Misal, cabai adalah sayuran buah, proses pertumbuhannya dari buah terbentuk, buah kecil, membesar sampai suatu ketika ukurannya tidak bertambah lagi, kemudian baru terjadi perubahan warna yang dapat terlihat sebagai kriteria matang. Untuk buah cabai ini sendiri, dipanen sebaiknya dilakukan tidak terlalu pagi atau bila kabut telah lewat, dan hari juga tidak hujan. Kelembapan yang terbawa pada buah dapat menyebabkan buah dapat terserang penyakit sehingga mudah busuk. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penanganan panen. Yang pertama, siapkan alat yang dibutuhkan seperti pisau, kemudian juga bisa menyiapkan parang. Yang kedua, hindari kerusakan mekanis, misalnya pada saat panen jangan sampai terkena pisau atau terkena parang sehingga dapat melukai buahnya atau komoditi yang kita panen. Yang ketiga, memperhatikan bagian tanaman yang dipanen. Yang keempat, gunakan tempat atau wadah panen yang sesuai dan bersih seperti keranjang atau baskom. Yang kelima, hindari tindakan kasar, misalnya habis panen kita letakkan ke dalam baskom, kemudian dengan cara dilempar atau dibanting. Nah, itu dapat menyebabkan hasil pertanian kita menjadi rusak. Yang keenam, dipisahlah dari buah yang memar, luka, dan terkena hama penyakit. Jika dia disatukan, maka buah yang masih segar, yang masih bagus ini juga akan mudah busuk. Setelah mempelajari materi ini, cobalah pilih salah satu komoditas pertanian yang Anda ketahui. Jelaskan bagaimana kriteria saat panen komoditas yang Anda pilih. Saya ulangi, cobalah pilih salah satu komoditas pertanian yang Anda ketahui. Jelaskan bagaimana kriteria saat panen komoditas yang Anda pilih. Tulis di kolom komentar nama, kelas, jawaban. Silahkan cari jawaban di sekitar lingkungan rumah Anda, atau di internet, atau bisa cari di buku. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.